Sebenarnya orang cuma tanya yang bisa dijawab dengan satu kata saja, tapi karena kamu ingin pamer keluasan ilmumu, kamu jawabnya setengah jam. Ini ya Pak, menurut ulama ini, itu sebenarnya begini. Tapi beda sama ulama ini. Itu orangnya sampai pusing, lah terus gimana Mas? Ya pokoknya. Jadi hati-hati. Ada riak besar, riak kecil. Kalau yang riak besar itu ya memang cuma pamer itu tujuannya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau riak kecil tujuannya yo pamer, yo pahala sebenarnya. Saya ingin cari pahala kok Pak. Tapi kalau dipuji ya suka juga sebenarnya. Itu riak kecil. Mas diminta baca Al-Quran itu. Yang mendengarkan berapa orang? Wah itu alamat itu sudah. Pak diminta jadi pembicara Pak. Pesertanya berapa? Orang seperti apa? Itu berarti ada tendensi ingin pamer. Jadi hati-hati dengan riak besar termasuk riak kecil. Riak kecil itu Imam Haris disebut juga syirik kecil. Berarti riak besar itu ya syirik. Tujuannya bukan Allah lagi, tapi manusia, pujian, hanya ingin dipuji. Hati-hati karena kita punya tendensi ini. Setiap manusia itu punya daya narsisnya masing-masing. Tidak ada orang yang dipuji tidak senang itu, meskipun gayanya Allah apa sih aku ini kan gitu. Riak ini munculnya sangat halus. Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti merendah-rendahkan dirinya, tapi dengan merendahkan dirinya itu dia sebenarnya ingin diunggulkan. Kadang-kadang kamu ingin, wah sudah sadar anak ini kamu ingin dianggap sadar. Wah anak ini sudah tobat rasanya. Kamu ingin dianggap sudah tobat, sudah hijrah nih sekarang. Nah, antara lain begitu. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ketemu Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Nah, dalam teorinya Imam Haris Al-Muhasibi ada 3 akhlak utama. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, 3 ini harus jadi kuncinya. Ini di Ri'ayah li Hukumillah ada. Jadi yang pertama, berhadapan dengan Allah itu senjata kita 3 itu. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, khauf dan roja. Yang ketiga, muraqabah. Pokoknya begitu merasa kita sedang di hadapan Allah, begitu merasakan kehadiran Allah, 3 hal itu kita hidupkan. Kita bertaubat, mohon ampun atas semua kesalahan, semua dosa kita. Kita hidupkan lagi khauf dan roja. Kita takut akan segala kekeliruan, kesalahan kita, sambil kita berharap rahmatnya, berharap anugerahnya. Kemudian yang ketiga apa? Muraqabah. Jadi muraqabah itu merasakan kedekatan, merasakan kehadirannya selalu. Cirinya apa muraqabah kita itu sukses? 3 katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Yang pertama malu pada Allah, yang kedua selalu mengagungkannya, dan yang ketiga mengutamakannya. Kalau dalam diri kita selalu merasakan Allah hadir dan dekat, yang pertama pasti malu. Malu itu kalau mau melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh itu malu. Jadi Allah hadir. Mungkin kamu sedang berkaca sendirian di rumah, habis mandi nyanyi-nyanyi di depan kaca, terus wah malu aku kalau dilihat Allah. Itu contoh paling gampang. Malu itu begitu. Kalau ketahuan orang tuamu begitu kamu nyanyi-nyanyi kan langsung berhenti. Kenapa? Malu. Nah, mau melakukan apapun, kalau diiringi kesadaran bahwa Allah itu hadir karena muraqabah kita sukses, itu biasanya kita akan terjaga dari hal-hal yang jelek. Begitu mau mesuh, sudah bilang as,
Oh, enggak enak ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu sadar bahwa Allah hadir? Wah, ada Allah nih, jadi tidak enak kita. Malu itu berarti apa? Sukses muraqabahnya. Yang kedua mengagungkannya itu pasti. Kesadaran Allah hadir itu akan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menguasai segalanya. Dan yang ketiga mengutamakannya. Mengutamakannya itu kamu mau melakukan sesuatu. Ketika kamu tahu Allah tidak suka ini, Allah tidak ridho ini, sudahlah, kuutamakan Allah saja. Mungkin kamu ujian akhir, sekarang kan masanya ujian akhir. Temanmu bawa contekan kok yo pas. Kamu bisa sambil ngelirik saja kelihatan jawabannya misalnya sebelahmu. Begitu kamu mau nyontek, Allah tidak suka yang kayak gini. Malu aku kalau dilihat Allah. Kuutamakan Allah saja. Itu berarti muraqabahnya sukses. Tapi kalau rasa semacam itu tidak muncul, alhamdulillah Pak, rezeki jangan ditolak. Ya, berarti kamu tidak malu sama Allah. Wong ketahuan manusia aja berbuat jelek kan kita malunya luar biasa, apalagi Allah. Makanya katanya Rasulullah itu al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayatolia alaihinnas. Dosa itu biasanya ciri gampang antara lain kalau orang tahu kamu malu, kamu tidak suka. Itu berarti dosa. Apapun yang kamu lakukan, kalau orang tahu kamu malu, kemungkinan besar itu dosa. Terserahlah, kamu ngerti sendiri dalam hidupmu apa. Yang itu kalau ketahuan orang, kamu malu. Itu kemungkinan besar dosa. Jadi akhlak terhadap Allah itu isinya taubat, kesadaran untuk tiap hari mengistighfari dosa-dosa kita, khauf dan roja, dan juga muraqabah. Kesadaran akan kedekatan dengan Allah. Oke, terus saya bilang tadi riya ya. Riya itu bagian paling panjang dalam kitab riayah. Saya tidak bawa banyak, silakan teman-teman baca sendiri kitabnya. Dalam bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia terjemahnya silakan dicari. Ada riya besar, riya kecil. Riya itu pamer itu loh, bukan riya kalau kamu flu itu. Riya, jadi riya itu ibadah ingin dipuji. Jadi ingin orang lain melihat kemudian kagum. Itu riya, sengaja pamer. Ya mirip-mirip kalau kamu sedang narsis pingin selfie terus kamu share. Padahal itu sudah diolah dengan program apa di HP-mu. Terus wah kamu tambah putih ya, terus kamu seneng. Pingin pamer, itu sejenis itu. Cuma ini ibadah. Ya. Jadi ingin memamerkan keutamaanmu. Sebenarnya orang cuma tanya yang bisa dijawab dengan satu kata saja. Tapi karena kamu ingin pamer keluasan ilmumu, kamu jawabnya setengah jam. Ini ya Pak, menurut ulama ini, itu sebenarnya begini. Tapi beda sama ulama ini. Orangnya sampai pusing lah, terus gimana Mas? Ya pokoknya ada nuansa pamernya. Jadi hati-hati. Ada riak besar, riak kecil. Kalau yang riak besar itu ya memang cuma pamer itu tujuannya, tidak ada yang lain. Jadi kalau riak kecil tujuannya yo pamer, yo pahala sebenarnya. Saya ingin cari pahala kok Pak. Tapi kalau dipuji ya suka juga sebenarnya. Itu riak kecil. Jadi kalau tidak dipuji terus jadinya males. Mas diminta baca Al-Quran itu. Yang mendengarkan berapa orang? Wah itu alamat itu sudah. Pak diminta jadi pembicara Pak. Pesertanya berapa? Orang seperti apa? Itu berarti ada tendensi ingin pamer. Jadi hati-hati dengan riak besar termasuk riak kecil. Riak kecil itu Imam Haris disebut juga syirik kecil. Berarti riak besar itu ya syirik. Tujuannya bukan Allah lagi, tapi manusia.
pujian, hanya ingin dipuji. Hati-hati karena kita punya tendensi ini. Setiap manusia itu punya daya narsisnya masing-masing. Tidak ada orang yang dipuji tidak senang itu, meskipun gayanya Allah apa sih aku ini kan gitu. Tapi apa sih aku ini tuh nadanya memang nada ingin dipuji. Aku ini bukan apa-apa kok, wong kuliah itu ya nilaiku A semua. Kemudian kan sering begitu. Nah, itu podo wae itu janjane ya pamer. Ya kan? Saya itu prihatin, Pak, IP saya turun, Pak. Berapa sekarang? 3,9. Ya wes. Oh, itu turun toh. Iya, karena kemarin 4, sekian misalnya. Oke. Jadi hati-hati dengan riya. Minggu lalu saya ceritakan kadang-kadang riya ini munculnya sangat halus. Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti merendah-rendahkan dirinya, tapi dengan merendahkan dirinya itu dia sebenarnya ingin diunggulkan. Kadang-kadang kamu ingin, wah sudah sadar anak ini kamu ingin dianggap sadar. Wah anak ini sudah tobat rasanya. Kamu ingin dianggap sudah tobat, sudah hijrah nih sekarang. Nah, antara lain begitu. Hati-hati. Dan karena urusan hati itu lebih susah ngontrolnya. Kalau sekedar fisik sih gampang. Hijrah, oh kemarin enggak pakai jubah, sekarang pakai jubah, oh hijrah kamu. Nah, itu gampang kalau fisik. Tapi kalau batin susah. Kamu sendiri yang tahu. Itu ada tendensi riya atau tidak. Maka hati-hati. Terus, nah, apa ndak boleh kita beribadah karena ingin dicintai orang? Ndak boleh. Itu namanya riya. Tapi kalau kita ikhlas, dengan saya ikhlas itu ada orang yang suka, Pak. Ada orang yang terus muji, ada orang yang terus suka. Kalau itu ndak apa-apa. Aku ndak niat riya kok. Tapi kok orang terus suka sendiri, muji sendiri. Loh, kalau itu ndak masalah. Tapi pujian orang jangan jadi tujuan. Makanya tadi agak rumit ini, kita harus hati-hati. Pujian orang jadi tujuan itu kadang-kadang tidak di awal, tapi di akhir. Begitu tidak ada yang muji, terus semangat kita turun. Oh berarti tujuannya orang. Ngaji kok begitu pesertanya sedikit, terus males. Tidak jadi ngaji lah. Ah, itu berarti tendensinya bukan Allah lagi. Jadi harus hati-hati. Jadi bukan berarti kalau dipuji orang itu pasti riya, enggak. Tapi hanya kalian yang tahu itu tadi tujuannya Allah. Tapi terus mungkin karena memang kedekatan dengan Allah itu indah sehingga ada orang muji. Kalau ini tidak apa-apa. Tapi tujuanmu kalau hanya pujian itu, kalau itu riya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang unik. Orang yang meninggalkan ibadah karena takut dianggap riya. Ini riyanya double katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Kenapa? Jadi yang pertama dia dosa kenapa? Meninggalkan ibadah karena prasangka. Kamu kok GR, aku ndak pengen muji kamu kok. Kamu merasa, Pak saya ndak mau sholat tahajud, malu ada temen. Nanti dipuji aku. Sopo sing mau muji? Jadi dosanya malah double. Kadang-kadang kan kita gitu. Aku biasanya sih puasa Senin Kemis, tapi ini lagi kayak gini banyak temen, aku malu mau puasa nanti dianggap anak soleh lagi. Itu. Jadi ini dosanya double kalau kayak gitu. Kamu boleh ndak puasa, tapi motifnya jangan karena manusianya. Karena pujiannya. Karena takut dianggap riyaknya. Jadi kekeliruannya dua. Jadi yang pertama meninggalkan ibadah yang jelas bermanfaat hanya karena prasangka. Itu kan tadi prasangka. Kamu takut dianggap riyak, kamu takut dipuji, kamu takut dianggap anak soleh. Itu kan manusia. Yang kedua apa? Kamu berburuk sangka. Pada siapa? Pada orang lain. Wah, nanti aku dianggap riyak lagi. Lo emangnya temanmu seanu itu?
Jadi nganggap orang lain jelek. Jadi hati-hati. Boleh kok meninggalkan hal yang memang bisa ditinggalkan, tapi alasannya jangan manusia. Biasanya saya tahajud, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahajud dulu. Kenapa? Capek saya anunya. Misalnya tidak apa-apa. Itu penting alasannya kan bukan karena takut tidak dipuji orang atau takut dianggap pamer. Kalau ada takut di situ, ya dosamu double. Karena sudah capek-capek merasa kamu baik karena takut dianggap riak, tapi malah dosa. Pokoknya motifnya jangan manusia. Ketika motifnya manusia, apakah itu menjalankan atau meninggalkan, kategorinya riak. Itu teorinya Imam Haris Al-Muhasibi. Terus dalam dunia tasawuf banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus. Hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam bating seliwer. Mampir selalu, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Makan misalnya harus dipenuhi, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja, jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini biasanya kekurangan atau kelebihan itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibnu Miskawah itu diberi patokan, rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani, jalan tengah. Karena memang bisikannya nafsu itu biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak, makanya saya, iya normal sih normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri, kalian kan sudah saling cinta, kan sudah janji sehidup semati, tidak apa-apa sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titip WA misalnya. Yo, nyarilah untung dikit-dikit misalnya. Itu bisikannya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh berarti normal, tidak apa-apa. Lebih bahaya kalau sesama jenis. Nah, kalimat-kalimat kayak gini kalimat tipuan. Kalau ada temenmu kok menasehati begitu, berarti dia jenisnya. Iya. Jadi dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa, nyontek aja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus loh. Dosennya kejem itu, killer itu.
Kalau ndak nyontek kamu ndak lulus-lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilaimu bagus. Birrul walidain itu. Orang tuamu senang, lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar loh. Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Itu di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi rumusnya seperti tadi ya, kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan untuk keridhaan dan kebahagiaan. Kesedihan. Kesedihan hidup kita juga ada levelnya ternyata. Kalau tadi cinta mungkin ini patah hati. Ada yang patah hati enggak di sini? Oke. Orang yang sering patah hati itu biasanya temennya banyak. Loh iya kan, dia nembak terus ditolak, kita temenan aja ya. Oh, tambah teman. Ya. Jadi biasanya kan itu enggak apa-apa, pokoknya cirinya patah hati itu. Oke. Nah, rasa sedih. Kenapa orang sedih? Kenapa orang patah hati? Yang pertama biasanya, ini level pertama. Karena hilangnya sesuatu yang sangat disenangi. Di level pertama. Ada level kedua. Sedih itu karena khawatir yang akan terjadi besok. Kalau yang pertama karena kehilangan, yang kedua karena kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, rasa sedih karena merindukan yang didambakan bisa tercapai, ternyata tidak tercapai. Ini yang patah hati tadi. Dan yang keempat, rasa sedih karena mengingat betapa kita sudah banyak menyimpang dari jalan ilaihi roji'un. Nah, manusia hidup pasti punya kesedihan-kesedihan. Coba diperhatikan mana ya kesedihan yang sering mengganggu dalam hidup kita. Katanya Imam Haris Al-Muhasibi, kalau bisa kesedihan yang keempat itu. Kegalauan kita karena kok tidak banyak ya aku mengikuti tuntunannya Allah, kok banyak keliru, aku banyak menyimpang dari jalur, dari kedekatan dengan Allah. Kalau bisa kegalauan kita yang keempat itu. Meskipun kita ya boleh saja galau karena yang nomor satu, boleh galau karena yang nomor dua atau yang nomor tiga. Tapi kalau bisa kesedihan kita karena itu. Selain itu tidak sedih, tidak apa-apa. Kayak Kanjeng Nabi itu waktu sedih karena dilempari oleh masyarakat Taif sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi di sebuah kebun di bawah pohon bermunajat, ya Allah, aku ini memang hamba yang lemah. Kamu beri tugas, ini saja gagal, tidak sukses. Tapi aku tidak masalah dilempari batu, aku tidak masalah disakiti. Asal engkau tidak marah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Tidak masalah ya Allah, aku ini sesengsara ini. Dilempari batu, dikejar-kejar. Yang aku khawatirkan hanya satu, semoga engkau tidak murka padaku. Jadi kesedihannya adalah kesedihan yang berhubungan dengan murka atau ridhonya Allah. Jadi diputus pacar juga tidak apa-apa, nembak ditolak juga tidak apa-apa. Ya Allah, aku berkali-kali ditembak, nembak ditolak, tidak masalah ya Allah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, tidak apa-apa wis. Oh, itu bisa kalian pakai jadi rumus. Jadi sumpekmu biar tidak berlarut-larut.
cinta ditolak asal engkau ridho padaku. Tidak apa-apa ya Allah. Oh gitu loh. Biar kamu tidak lama-lama nangisnya. Oke, jadi itu tentang kesedihan. Hati-hati dengan godaan setan yang menjerumuskan kita untuk putus asa. Ini sering terjadi karena kita merasa banyak dosa, karena kita merasa tidak dekat dengan Allah, akhirnya kita putus asa dari rahmatnya Allah. Kita merasa bahwa, wah berarti tidak mungkin tadi dari depan sampai ke belakang ngaji itu rasanya kok tidak ada yang aku sama sekali. Berarti aku ini sudah rendah sekali, berarti aku ini sudah jelek sekali. Terus kita hampir saja putus asa. Jangan salah, bisikan semacam itu dari setan juga. Hati-hati, tepislah katanya Imam Haris Al-Muhasibi, jawablah begini. Orang seperti aku sangat pantas merasa takut. Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku, Dia pasti tidak membuatku mengingatnya. Kalau tadi kita merasa, wah saya ndak semua yang depan itu Pak, berarti saya sangat jelek saya itu Pak. Lu ndak. Allah memberi kita kesempatan untuk belajar Imam Haris Al-Muhasibi, belajar yang nuntun kita untuk mengingat Allah. Berarti memang Allah mengarahkan kita untuk dekat dengannya. Jadi berarti ini kan semacam rezeki, ilmu itu kayak rezeki. Kita malam ini diberi rezeki wawasan-wawasan dari Imam Haris Al-Muhasibi tentang mengingatnya. Berarti Allah semacam mengingatkan kita, ingatlah aku. Berarti Allah masih peduli sama kita, maka kamu jangan putus asa. Jadi Allah masih mengingatkan kita, masih menunjukkan kita, masih menampakkan kita hal-hal yang utama, hal-hal yang baik. Berarti Allah masih berharap sama kita, jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang Dia ampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang Dia tutupi. Jadi tidak usah putus asa, yang lebih parah darimu banyak. Yang aibnya lebih besar darimu banyak, tapi diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil, tapi jumlahnya saja yang banyak. Itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu yang ditutupi oleh Allah apa. Itu bukti bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Aibku juga masih ditutupi. Kadang hanya kalian yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Maka jangan putus asa. Berarti Allah masih sayang padamu, masih menginginkan kebaikan darimu. Nah, jadi tepislah bisikan-bisikan setan untuk putus asa. Oke, itu ajaran-ajaran utamanya. Ini sisanya saya ambil dari Risalah Al-Mustarsyidin. Karena banyak saya baca sekilas sekali-sekali saja, nanti bisa kalian copy, bisa kalian catat sendiri. Yang pertama, ini di Risalah Al-Mustarsyidin ya, saya kutip-kutip. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, saya maunya memotong Arabnya tapi nanti lama, kalian juga kesulitan memahaminya. Bertakwalah pada Allah dengan menaatinya, dan taatilah Allah dengan bertakwa padanya. Cegahlah tanganmu dari menumpahkan darah kaum muslim, dan perutmu dari memakan harta mereka, dan lisanmu dari menyinggung perasaan mereka. Cegahlah, ini termasuk warok tadi, cegahlah. Kemudian introspeksilah dirimu dalam setiap lintasan pikiran. Hasibu anfusakum fi kulli lamha. Jadi
Jangankan kata-kata yang keluar, perbuatan yang terwujud, bahkan lintasan pikiran pun, ayo kita introspeksi, ayo kita uji. Itu quotes pertama, Risalah Mustarsyidin itu isinya banyak quotes-quotes. Nanti ada ulama yang mentahqiq dan menafsir. Ini juga nasihat, bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Kalau ini tips ya, kalau ingin sholatmu lebih khusyuk dari biasanya, bayangkan bahwa itu sholat yang terakhir dan setelah itu kamu tidak bisa sholat lagi tapi disolati. Nah itu kamu mungkin sholatnya lebih mantap. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Jadikanlah sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang sebagai harta rampasan perang, dunia sebagai kendaraan, dan akhirat sebagai kediaman. Al-Hasan di sini minggu lalu Imam Hasan Al-Basri. Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala tidak memberikan waktu istirahat bagi orang mukmin selain di surga. Ini uraiannya panjang, insya Allah kalian paham yang dimaksud. Terus, ini sampai belakang tentang ilmu. Sebenarnya ratusan halaman saya ambil banyak tentang ilmu. Karena kita kan ada di jalan keilmuan. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Jadi, yang bisa mengendalikan tubuh kita, diri kita itu ilmu. Yang bisa ngerem ambisi kita itu kesadaran bahwa Allah dekat. Berdilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon perlindungan, niscaya kau dapati dia penuh belas dan kasih sayang. Terus tinggalkan segala perbuatan yang pada akhirnya memaksamu beralasan, dan jauhi segala kondisi yang membuatmu memaksa diri. Tindakan yang baik itu biasanya kamu tidak butuh alasan. Jawabannya ya di perbuatan itu sendiri. Sholat, puasa, menyantuni anak yatim, kerjasama dalam kebaikan, itu perbuatan-perbuatan yang tidak butuh alasan. Tapi perbuatan-perbuatan rusak, kacau, itu biasanya butuh alasan. Jadi kalau kamu rasa orang tanya padamu, mengapa kamu melakukan itu, terus kamu butuh jawaban panjang lebar, butuh alasan detail, mending kamu tinggal. Itu biasanya tidak beres. Tidak butuh dalih. Perbuatan baik itu bisa langsung dipahami. Kemudian segala ilmu yang tidak mengandung 3 hal hanya menambah bukti yang memberatkan si pemilik ilmu. Ketiga hal itu adalah, ini diperhatikan, buahnya ilmu harus 3 ini, katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Membuatmu berhenti menyakiti orang lain dengan cara menghentikan kesukaan. Maksudnya hasilnya ilmumu itu harus menggembirakan, harus kemanfaatan bagi orang lain, bukan menyakiti. Jadi keluar hasilnya adalah manfaat. Kalau ke dalam apa? Amal yang diiringi rasa takut pada Allah. Jadi setiap nambah ilmu, semakin dekat kamu sama Allah, semakin takut sama Allah. Itu berarti ilmumu manfaat. Yang ketiga, berbuat adil. Semakin tambah ilmu, semakin kau adil dan kasih sayang sama orang. Kok ilmunya nambah, semakin keras, semakin kaku, semakin tidak toleran, semakin tidak kasih sayang. Ada yang keliru dengan konstruksi keilmuan kita. Ketahuilah bahwa tidak ada perhiasan yang lebih indah dipakai daripada akal, dan tidak ada pakaian yang lebih indah dikenakan daripada ilmu. Perbarui tobatmu setiap waktu,
bagilah umurmu dalam 3 waktu. 1 waktu untuk menuntut ilmu, 1 waktu untuk beramal, 1 waktu untuk memenuhi hak jiwa dan keperluanmu. Nah, itu nasihat juga. Ciri orang yang berhasil mencapai makrifat adalah dia memahami bahwa ilmu semakin bertambah dengan kehati-hatian dan ilmu semakin banyak dengan keteladanan, karena semakin ilmunya tambah, semakin tambah rasa takutnya. Semakin amalnya tambah, semakin tambah kerendahan hatinya. Ini silahkan kalian syarah sendiri untuk konteks hidupmu. Ciri-ciri orang berilmu. Jika dia melihat, dia mengambil pelajaran. Jika dia diam, berarti dia berpikir. Jika dia bicara, berarti dia berzikir. Jika tidak diberi, dia bersabar. Jika diberi, dia bersyukur. Jika tertimpa musibah, dia mengucap innalillah. Jika dikatai bodoh, dia tidak marah. Jika mengetahui, dia rendah hati. Jika mengajar, dia berlaku lembut. Dan jika diminta, dia memberi. Inilah ciri ulama. Kalian kalau milih-milih ustadz, milih ulama hari ini, coba cek ciri-cirinya. Dia orang berilmu yang sejati apa tidak? Cirinya itu. Oke. Terus, orang bodoh mengira orang berilmu itu pendiam atau gagap. Padahal hikmahnya lah yang membuatnya diam. Orang dungu mengira orang berilmu itu cerewet. Padahal nasihat demi Allah lah yang membuatnya bicara. Orang bodoh juga mengira orang berilmu itu hartawan. Padahal sikap menjaga kehormatanlah yang membuatnya tampak kaya. Jadi orang berilmu itu biasanya ada karakter namanya iffah. Iffah itu menjaga kehormatan. Meskipun tidak kaya, dia tidak akan minta-minta. Dia tidak akan serakah, tidak akan berhasrat pada dunia, pada pengumpulan harta. Maka sikap orang berilmu itu selalu sikapnya orang kaya. Dia tidak pernah mengeluh dengan kepemilikannya. Orang bodoh pun mengira orang berilmu itu miskin. Padahal kerendahan hatinya lah yang membuatnya tampak hina. Oke, ini anggapannya orang yang tidak ngerti tentang orang yang berilmu. Terus, akuilah bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepadamu, mesti engkau melanggar perintahnya. Dia tidak marah terhadapmu, mesti engkau tidak mengingatnya. Dia menutupi aibmu, meski rasa malumu sangat kecil terhadapnya. Dan dia tidak membutuhkanmu sebenarnya, meskipun engkau sangat membutuhkannya. Ketahuilah bahwa terik matahari tiada guna bagi orang buta. Begitu juga yang menerima cahaya ilmu hanyalah orang yang bertakwa. Obat tidak berguna bagi orang mati. Begitu juga etika tidak bermanfaat bagi tukang berdalih, orang yang suka cari alasan. Hujan deras tidak berguna bagi bebatuan keras, begitu pula hikmah tidak akan berbuah di hati para pecinta dunia. Terakhir, ini cerita tentang sebelum Imam Haris Al-Muhasibi meninggal, beberapa menit sebelumnya beliau berbisik pada Ja'far bin Abi Saur, salah seorang sahabatnya yang saat itu duduk di sebelah beliau. Terus katanya Imam Haris, jika aku melihat sesuatu yang aku sukai, maka aku akan tersenyum kepadamu. Dan jika aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai, kamu pasti akan melihat perubahan di mukaku. Kemudian akhirnya Ja'far berkata, Al-Muhasibi tersenyum.
sebelum meninggal dunia. Berarti beliau melihat sesuatu yang disukai. Nah, itulah kisah akhir hidupnya Imam Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar.